Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 mengenai masalah dan teori penelitian. Yang pertama, latar belakang. Penelitian jenis apapun, titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah, penelitian itu tidak akan dilaksanakan. Masalah itu, sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian, mudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut. 1. Masalah penelitian. 2. Apa hal yang harus diperhatikan dalam masalah penelitian? 3. Apakah ada faktor-faktor merumuskan masalah penelitian? Rumusan masalah yang kedua, teori penelitian. Yang pertama, apa pengertian teori penelitian tersebut? Yang kedua, apa fungsi teori dalam proses penelitian? Yang ketiga, bagaimana proses deduktif dalam penelitian kuantitatif? Yang C, tujuan penelitian. 1. Pengertian masalah penelitian. A. Untuk mengetahui masalah penelitian. B. Untuk mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam masalah penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor merumuskan masalah penelitian. Tujuan penelitian yang kedua, teori penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian teori penelitian tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi teori dalam proses penelitian. Yang ketiga, untuk mengetahui proses deduktif dalam penelitian kuantitatif. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Rini Yahya Putri. Terima kasih. Pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian adalah masalah yang ingin diteliti seseorang, masalah yang belum ada penyelesaiannya. Untuk dapat merumuskan masalah secara tajam, peneliti harus menguasai teori, banyak membaca, memiliki daya observasi yang jeli, mengetahui pendekatan apa yang harus digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah. 1. Masalah menanyakan dua variabel atau lebih. 2. Masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambigus. 3. Masalah dapat digunakan dengan data yang empiris. 4. Masalah tidak menyangkut moral dan etika. 3. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. 1. Kebaruan dan menghindari duplikasi yang tidak perlu. 2. Sampel yang akan diambil. 3. Sponsor atau lembaga yang diminta untuk bekerja sama. 4. Bahan yang diperlukan. 5. Biaya yang dibutuhkan. 6. Faktor waktu atau waktu yang digunakan. 6. Memilih masalah penelitian. Pertimbangan dalam memilih masalah yaitu 1. Masalah masih baru. 2. Aktual. 3. Praktis. 4. Memadai. 5. Sesuai dengan kemampuan peneliti. Saudara-saudara sekalian, kemudian dilanjutkan pada poin E, teori penelitian. Ada dua istilah yang perlu dijelaskan sebelum mendefinisikan teori, yaitu konsep dan proposisi. Konsep merujuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, ataupun individu. Lalu proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep atau lebih. Dalam buku yang ditulis oleh Research Design karangan John W. Criswell, disampaikan bahwa salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori apakah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Dalam buku ini juga diawali dengan berfokus pada penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, fungsi teori dalam proses penelitian.
Yang pertama, memberi pola dalam proses interpretasi data. Yang kedua, menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting. Pada poin yang ketiga, proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian pada dasarnya melibatkan proses deduktif dan induktif secara berkesinambungan. Secara singkat, proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu untuk diwujudkan dalam bentuk hipotesis yang merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori. Hipotesis merupakan wujud konkret sebuah observasi atau pengumpulan data. Proses operasional teori menjadi hipotesis, kemudian sampai pada proses observasi dinamakan proses deduksi teori. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan dedukasi teori dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, peneliti menguji atau memverifikasi teori. Kemudian, peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian melalui konseptualisasi teori. Lalu peneliti mendefinisikan dan melakukan operasionalisasi variabel berdasarkan teori. Dan kemudian peneliti melakukan pengukuran atau mengobservasi variabel menggunakan instrumen penelitian. Dan yang terakhir, penjelasan dari sebuah teori penelitian adalah bahwa peneliti harus melakukan proses dedukasi sebuah teori untuk kemudian teori tersebut diverifikasi, karena teori merupakan unsur penting dalam penelitian kuantitatif yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran sebuah teori. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dalam penjelasan tentang masalah teori penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.